Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen kita Dr. Dewi Cahyani MM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dan yang saya hormati kepada rekan-rekan kita semua pada siang hari ini yang sangat-sangat berbahagia. Di sini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan mengenai peran manajemen sumber daya manusia dalam mensukseskan SDGs. Dalam sesi ini kita akan melihat bagaimana manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan SDGs. Mulai dari meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inklusi gender, hingga menciptakan lapangan kerja yang layak. Sebelum kita membahas mengenai peran manajemen SDM dalam mensukseskan SDGs, kami akan memberikan gambaran apa sih SDGs itu. SDGs adalah tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih dikenal PBB dengan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030 yang akan datang. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak, hingga perlindungan terhadap lingkungan di sekitar kita. Inilah sebagai bagian dari agenda global. SDGs membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor, termasuk pemerintahan, organisasi, dan juga individu yang lain. SDGs memiliki 17 tujuan. Salah satunya adalah tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur terhadap masyarakat yang damai tanpa adanya kekerasan, tanpa non-diskriminasi, partisipasi, juga tata pemerintahan yang terbuka, serta kerjasama kemitraan multi pihak. Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDGs. SDGs ini disusun melalui proses yang inklusif. Salah satunya melalui survei My World. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar negara dan antar warga negara. SDGs berlaku untuk semua negara-negara anggota PBB, baik itu negara maju, negara yang miskin, dan juga negara yang berkembang. Oleh karena itu, agenda 2030 yang akan datang, tujuan pembangunan berkelanjutan dan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan telah dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi agenda 2030. Tujuannya adalah untuk membangun pencapaian pembangunan milenium dan berupaya menangani bisnis mereka yang belum selesai. Oke, setelah kami membahas mengenai apa sih SDGs itu, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana peran manajemen SDM dalam mensukseskan SDGs. Dalam konteks ini, manajemen SDM dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan tujuan organisasi dengan kontribusi yang nyata. Misalnya, kebijakan yang inklusif mendukung terhadap kesetaraan gender, atau pengelola tenaga kerja yang berbasis standar kerja yang layak. Dengan pendekatan yang terencana, kebijakan SDM dapat diselaraskan dengan tujuan SDGs untuk mencapai dampak yang lebih jelas, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. PBB telah menetapkan 17 Sustainable Development Goals yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan dan ditargetkan pada tahun 2030 mendatang. Itu tujuan PBB. Di antara
tujuan-tujuan tersebut ialah untuk memberantas terhadap kemiskinan, memberantas terhadap kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, kemudian ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan 17 SDGs ini, masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Salah satunya ialah manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM memiliki peranan serta kontribusi dalam penerapan SDGs sehingga mencapai tujuan yang berkelanjutan di lingkungan sekitar. Penerapan SDGs di dalam lingkungan ini sangat penting sekali karena jika penerapan 17 SDGs diterapkan, maka akan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serta nyaman. Manajemen SDM dapat berkontribusi dengan mengimplementasikan 17 SDGs di dalam program kerja manajemen SDM melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tetapi memastikan karyawan bekerja dengan lingkungan yang aman serta nyaman. Inilah beberapa tahapan-tahapan yang harus kita ketahui dan kita terapkan. Salah satunya adalah rekrutan dan seleksi. Manajemen SDM harus memastikan bahwa perusahaan merekrut karyawan yang baru harus memiliki nilai-nilai dan kompetensi yang sesuai dengan tujuan SDGs. Dengan menerapkan kesetaraan gender yang artinya tidak memandang calon karyawan atau membedakan calon karyawan berdasarkan gender, tetapi memandang kompetensi serta kemampuan calon karyawan dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan keadilan dalam penilaian proses rekrutan dan seleksi kepada calon karyawan yang tidak memandang siapa dan hubungan calon karyawan dengan karyawan yang lain. Lalu bagaimana? Lalu manajemen SDM memastikan bahwa perusahaan dapat memberikan kenyamanan serta lingkungan yang aman dalam proses perekrutan dan seleksi seperti tidak adanya penindasan, pengintimidasian dan juga lain sebagainya. Tahapan yang kedua, adanya pelatihan dan pengembangan. Manajemen SDM menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan serta mengangkat isu-isu tujuan SDGs yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang isu-isu tersebut. Contoh, karyawan harus mengetahui serta menerapkan dalam perlindungan lingkungan dan mengetahui, mempelajari serta menerapkan hak asasi manusia dan kesetaraan sosial dan dalam bekerja. Sehingga nantinya lingkungan perusahaan tersebut, karyawan yang ada di dalamnya dapat menjamin serta menerapkan perlindungan lingkungan, hak asasi manusia dan kesetaraan sosial. Kemudian tahapan yang ketiga mengenai penilaian kerja. Manajemen sumber daya manusia dapat mengintegrasikan tujuan SDGs ke dalam penilaian kinerja karyawan, sehingga mendorong karyawan untuk berkontribusi pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, seperti menilai apakah pendidikannya berkualitas serta meningkatkan kompetensi dengan mandiri secara berkala, serta karyawan dapat menerapkan kesetaraan sosial dan gender dalam kerja. Karyawan dapat memberikan kontribusi serta inovasi yang membangun secara berkelanjutan dalam beberapa aspek, termasuk aspek industri ataupun aspek infrastruktur serta manajemen SDM. Manajemen SDM juga memberikan pilihan kinerja dengan adil sehingga menciptakan perdamaian serta kelembagaan yang tangguh.
Manajemen SDM dapat merencanakan serta merancang sistem kompensasi yang mendorong karyawan untuk mencapai target yang terkait dengan SDGs, seperti penerapan pengurangannya emisi karbon, baik dalam melakukan pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, serta menggunakan kompensasi untuk meningkatkan akses pendidikan terhadap karyawan ataupun kepada anaknya. Dan karena itu, bahwasanya masyarakat berperan penting dalam penerapan serta peningkatan dalam program SDGs ini, termasuk manajemen sumber daya manusia dan karyawan di dalam perusahaan. Mereka mengambil peranan penting dalam perusahaan maupun ekonomi di Indonesia. Sekecil apapun peran yang kita ambil dari penerapan SDGs ini sangat berarti dalam tujuan yang berkelanjutan di Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.